Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan proposal mengenai pemanfaatan limbah kulit buah sebagai pembuat pupuk ekoenzim yang ramah lingkungan. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada saya, Askia Salsabila, NIM 155, yang kedua ada Anadia Huzainul Muna dengan NIM 162, yang ketiga Niken Cika Aisyah Audika dengan NIM 164, yang keempat Melani Oya Syarifah dengan NIM 174, yang kelima Tia Amelia dengan NIM 178, yang keenam Yahya Syahab dengan NIM 342. Selanjutnya, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai produk kami, yaitu pupuk ekoenzim. Yang pertama, aspek pasar. Aspek pasar saat ini, pasar pemanfaatan limbah kulit buah untuk pembuatan pupuk ekoenzim yang ramah lingkungan saat ini sedang berkembang pesat. Ini karena peningkatan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dan berpartisipasi dalam praktik-praktik berkelanjutan. Beberapa aspek yang mempengaruhi pasar ini termasuk yang pertama, kesadaran lingkungan. Kesadaran lingkungan masyarakat semakin peduli terhadap masalah lingkungan, termasuk penggunaan pupuk yang ramah lingkungan. Limbah kulit buah merupakan bahan baku yang alami dan dapat membantu mengurangi limbah organik. Yang kedua, peraturan lingkungan. Pemerintah dan lembaga regulasi semakin mempromosikan penggunaan produk-produk ramah lingkungan, termasuk pupuk ekoenzim. Ini dapat mendorong pertumbuhan pasar. Yang ketiga, inovasi produk. Inovasi dalam pengembangan formula dan aplikasi pupuk ekoenzim dapat memberikan nilai tambah dan daya tarik yang lebih besar bagi konsumen. Yang keempat, peningkatan pengetahuan. Semakin banyak informasi yang tersedia tentang manfaat pupuk ekoenzim yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Yang kelima, pasar pertanian. Pasar pertanian juga memainkan peran penting dalam permintaan pupuk ekoenzim, karena petani cenderung mencari solusi yang lebih berkelanjutan. Kedua, pasar yang akan datang. Untuk pemanfaatan limbah kulit buah sebagai bahan baku pembuatan pupuk ekoenzim yang ramah lingkungan, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, pertumbuhan berkelanjutan. Dengan meningkatnya kesadaran akan isu lingkungan, pasar pupuk ekoenzim berpotensi terus tumbuh. Konsumen dan bisnis cenderung mencari solusi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Yang kedua, teknologi dan inovasi. Inovasi dalam pengolahan limbah kulit buah dan produksi pupuk ekoenzim dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Perkembangan teknologi ini dapat mempengaruhi tren pasar. Yang ketiga, peraturan lingkungan. Kemungkinan adanya peraturan dan kebijakan yang lebih ketat terkait pengelolaan limbah organik dan penggunaan pupuk ramah lingkungan dapat mempengaruhi permintaan. Yang keempat, kesadaran konsumen. Semakin banyak konsumen yang peduli terhadap aspek lingkungan dan mereka dapat memilih produk yang dianggap lebih berkelanjutan. Yang kelima, kemitraan dan aliansi. Kerjasama antara produsen pupuk ekoenzim dengan pihak-pihak terkait seperti produsen makanan atau restoran dapat membuka peluang pasar baru. Yang keenam, pasar global. Produk-produk ramah lingkungan sering memiliki daya tarik di pasar global, terutama jika memenuhi standar lingkungan internasional. Estimasi potensi pasar. Estimasi potensi pasar untuk pemanfaatan limbah kulit buah sebagai bahan baku pembuatan pupuk ekoenzim yang ramah lingkungan dapat didasarkan pada beberapa aspek kunci berikut ini. Yang pertama ada ukuran pasar. Penting untuk memahami seberapa besar pasar potensial ini melibatkan analisis jumlah limbah kulit buah yang dihasilkan dan seberapa banyak yang dapat diubah menjadi pupuk ekoenzim. Yang kedua, permintaan konsumen. Evaluasi sejauh mana konsumen peduli tentang produk yang ramah lingkungan dan apakah mereka bersedia memilih pupuk ekoenzim sebagai opsi yang lebih berkelanjutan. Yang ketiga, segmentasi pasar. Identifikasi segmen pasar yang paling mungkin tertarik pada pupuk ekoenzim seperti petani organik, taman, atau pemilik kebun. Yang keempat, ada perkiraan pertumbuhan. Pertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pasar di masa depan, seperti peningkatan kesadaran lingkungan atau perubahan dalam kebijakan lingkungan. Yang kelima, persaingan pasar. Analisis pesaing yang ada di pasar pupuk ekoenzim dan sejauh mana limbah kulit buah digunakan dalam produk serupa. Yang keenam, ada inovasi produk. Apakah ada inovasi dalam pengembangan pupuk ekoenzim yang dapat membedakan produk Anda dari yang lain? Yang ketujuh, peraturan dan kebijakan. Perhatikan kebijakan dan regulasi lingkungan yang dapat mempengaruhi penggunaan pupuk ekoenzim. Yang kedelapan, pasar global. Pertimbangan potensi untuk ekspansi ke pasar global dan tahu apa yang diperlukan untuk memenuhi standar lingkungan internasional. Slide selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu aspek pemasaran. Yang pertama ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah rencana yang dikembangkan bisnis untuk mencapai target pasarnya dan mengubahnya menjadi konsumen. Strategi pemasaran berisi informasi terkait posisi, nilai produk, branding perusahaan, dan segmentasi pasar yang jelas. Dalam melaksanakan inisiatif pemanfaatan limbah kulit buah sebagai ekoenzim yang ramah lingkungan, perlu dilakukan analisis tren pasar antara lain. Yang pertama, segmentasi. Segmentasi produk ekoenzim ini merupakan produk pupuk basah berbahan limbah dapur organik seperti kulit buah dan sayuran, gula merah, dan air. Ekoenzim selanjutnya dapat digunakan untuk pupuk tanaman dan desinfektan kebutuhan sehari-hari. Pemanfaatan sisa kulit buah sebagai penghasil enzim yang ramah lingkungan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain karena limbah bahan mudah ditemukan dan diproduksi. Yang kedua ada targeting. Berdasarkan segmen pasar yang kami identifikasi, target pasar kami sangat spesifik, yaitu semua kalangan termasuk petani, perkebunan, organisasi lingkungan, konsumen individu, karena ramah lingkungan dan juga mendukung pertanian berkelanjutan dan pengelolaan limbah. Dan yang terakhir ada positioning.
Yang membedakan produk kami dengan kompetitor lainnya adalah keunikannya. Antara lain memanfaatkan limbah dapur organik. Produk ini diposisikan sedemikian rupa sehingga konsumen mengenalnya dengan menciptakan slogan. Selain itu, produk ini dapat digunakan oleh semua kalangan. Yang kedua yaitu bauran pemasaran. Bauran pemasaran terdiri dari produk. Ekoenzim sebagai pemanfaat kulit buah adalah sebuah produk yang diciptakan dengan tujuan utama yaitu untuk memanfaatkan limbah kulit buah-buahan, mengurangi limbah organik, dan mendukung praktik berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu price. Beberapa langkah dalam menentukan harga produk ekoenzim yaitu dengan menganalisis biaya, penetapan harga dengan keuntungan, penelitian pasar, dan strategi harga, dan juga promosi atau diskon. Yang ketiga ada price. Beberapa tempat pemasaran yang relevan bagi produk ekoenzim diantaranya toko online, toko retail, pasar petani, distributor, dan agen. Dan yang terakhir ada promotion. Beberapa cara promosi yang dapat dilakukan yaitu diskon atau penawaran khusus, program keanggotaan atau loyalitas, contoh produk gratis, sosial media, acara atau pameran, dan ulasan pelanggan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ada aspek teknis. Untuk pertimbangan dari lokasi kami sudah mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu yang pertama ada akses ke bahan baku juga dekat, infrastruktur dasar juga sudah, lingkungan yang sudah memiliki lingkungan yang aman, izin dan peraturan juga sudah ada, ketersediaan ruang, ketersediaan tenaga kerja, akses transportasi juga mudah, kebijakan lingkungan, ketersediaan bahan tambahan, dan yang terakhir keamanan dari lokasi kami juga sudah dipertimbangkan. Untuk luas produksi, yaitu memulai bisnis pupuk ekoenzim sangat tergantung pada beberapa faktor, termasuk skala usaha, sumber daya yang tersedia, dan permintaan pasar. Dalam banyak kasus, pengusaha kecil dapat memulai dengan kapasitas produksi yang lebih rendah, sementara bisnis yang lebih besar akan membutuhkan kapasitas yang lebih besar. Untuk sementara ini, kami akan melakukan produksi membuat pupuk ekoenzim dari kulit buah sebanyak 4 liter per bulannya. Untuk layout sendiri, di depan ada tempat parkir karyawan, terus ada tempat packing, terus di depan juga ada pos satpam, selanjutnya ada kantor, ada tempat untuk penyimpanan bahan baku, di ruang yang tengah itu ada ruang untuk pembuatan ekoenzim dari bahan kulit buah, dan paling belakang terdapat tempat untuk barang yang akan dijual atau siap packing. Tata letak produk pupuk cair adalah struktur fisik produk dan faktor-faktor yang berhubungan dengan produksi dan penyimpanan ekoenzim atau pupuk basah. Hal ini mencakup penempatan pembuatan produksi, tempat penyimpanan bahan mentah dan produk jadi, stasiun kerja dan fasilitas lainnya untuk memaksimalkan efisiensi produk dan memastikan bahwa produk dapat diproduksi dan disimpan dengan benar di lingkungan yang sesuai. Perencanaan tata letak yang tepat dapat meminimalkan biaya produksi, meningkatkan produktivitas, dan menjaga kualitas produk. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai aspek manajemen, struktur organisasi, dan deskripsi pekerjaannya. Untuk yang pertama namanya Askia Salsabila dari Prodi Manajemen, Ilmu Ekonomi dan Bisnis. Alokasi waktu jam per minggunya 14 jam. Uraian tugasnya yaitu bertanggung jawab dan mengkoordinir tim dalam pelaksanaan kegiatan. Yang kedua menjalin relasi dengan stakeholders dan mitra. Kemudian yang kedua Ananda Huzainul Munah dari Prodi Manajemen, Ilmu Ekonomi dan Bisnis. Alokasi waktu jam per minggunya yaitu 14 jam. Uraian tugasnya belanja alat dan bahan produksi. Kemudian pemasaran produk. Yang ketiga Niken Jika Aisyah Autika dari Prodi Manajemen Ilmu Ekonomi dan Bisnis. Alokasi waktu jam per minggunya 14 jam, uraian tugasnya bertanggung jawab operasi dalam produksi, kemudian promosi produk. Yang keempat, Melani Ulia Syarifah dari Prodi yang sama, alokasi waktu jam per minggunya 14 jam, uraian tugasnya bertanggung jawab dalam inovasi produk, kemudian promosi produk. Yang kelima, Tia Amelia dari Program Studi Manajemen, alokasi waktunya 14 jam per minggu, uraian tugasnya manajemen keuangan. Yang kedua, membuat laporan keuangan dalam usaha. Kemudian yang terakhir, Hilmi Ayasahab dari Program Studi Manajemen, alokasi waktu jam per minggunya 14 jam, uraian tugas manajemen keuangan, kemudian membuat laporan keuangan dalam usaha. Untuk jadwal kegiatan yang pertama, persiapan alat dan bahan dilakukan pada bulan pertama. Persoalan penanggung jawabnya yaitu Askia Salsabila, Anandia Huzainul Munah, Melani Ulia Syarifah. Untuk persiapan tempat bulan pertama, perseroan pertanggungjawaban Anandia Huzainul Munah untuk tahap produksi bulan 1 sampai ke 3 dilakukan oleh semua anggota. Kemudian tahap promosi dan pemasaran produk di bulan kedua dan ketiga. Perseroan penanggung jawabnya Tia Amelia, Niken Jika Aisyah Autika. Kemudian evaluasi usaha bulan pertama hingga terakhir. Perseroan penanggung jawabnya Askia Salsabila, kemudian Hilmi Yahya Sahab. Selanjutnya yaitu mengenai aspek keuangan. Yang pertama yaitu ada kebutuhan dana. Modal kerja terbagi dari modal kerja bruto dan juga modal kerja neto. Modal kerja bruto merupakan seluruh investasi yang diperlukan untuk aktiva lancar. Modal kerja bruto meliputi kas, surat-surat berharga, piutang, persediaan, dan lainnya. Modal kerja neto didefinisikan sebagai aktiva lancar yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan tanpa mengganggu likuiditas perusahaan. Modal kerja yang cukup sangat penting untuk kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Dengan tidak adanya modal kerja, kegiatan operasional perusahaan akan terganggu. Kondisi ini akan berdampak pada profitabilitas sebagai perusahaan.
Dengan model kerja yang memadai, bisnis dapat beroperasi secara ekonomis dan juga efisien, sehingga memperoleh profitabilitas yang tinggi. Kebutuhan dana usaha model kerja bruto pada produk pupuk organik dari limbah buah adalah dari kas yang bersumber pada anggota kelompok kami, yaitu kelompok 4, yang berjumlahkan 6 orang, karena sudah dirasa model tersebut cukup untuk menjalankan usaha, sehingga menghasilkan produk pupuk organik dari limbah buah-buahan. Sehingga dalam kebutuhan dana ini tidak adanya tanggungan seperti piutang, kurangnya persediaan, dan lain-lain. Nah, sumber dananya sendiri yaitu ada modal sendiri, saham biasa, obligasi, kredit bank, leasing, dan juga pembiayaan proyek. Untuk penilaian metode penilaian investasi yaitu ada metode payback, ada metode net present value, dan juga metode profitability index. Selanjutnya ada aspek lingkungan. Manfaat ekonomi, sosial, dan budaya. Analisis aspek ekonomi dalam studi kelayakan bisnis. Pemanfaatan limbah kulit buah sebagai pembuat ekoenzim yang ramah lingkungan memerlukan pemahaman yang akan tentang berbagai aspek yang mempengaruhi keberlanjutan bisnis. Berikut adalah langkah-langkah untuk menganalisis aspek ekonomi ini. Yang pertama, terdapat kondisi lingkungan operasional. Yang kedua, terdapat kondisi lingkungan industri. Yang ketiga, kondisi lingkungan hidup. Yang keempat, dampak positif dan negatif pada organisasi. Dan yang terakhir, usaha untuk meminimalkan dampak negatif. Aspek sosial dan budaya dalam pembentukan perilaku individu maupun masyarakat dalam pengelolaan sampah limbah dapur yang menghasilkan ekoenzim menjadi pupuk organik ramah lingkungan yang digunakan adalah kondisi sosial kemasyarakatan yang mampu mempengaruhi baik positif maupun negatif terhadap individu maupun masyarakat dalam mengelola sampah limbah dapur tersebut. Selanjutnya terdapat penanganan limbah. Berikut beberapa cara penanganan limbah. Yang pertama, pengumpulan limbah. Yang kedua, pemisahan dan pembersihan limbah. Yang ketiga, pengolahan limbah organik. Yang keempat, penyimpanan. Yang kelima, rekayasa proses. Yang keenam, manajemen aroma. Yang ketujuh, penggunaan produk jadi. Dan yang terakhir, pemantauan lingkungan. Selanjutnya terdapat aspek yuridis. Nama usaha yang kami jalankan bergerak di bidang ekoenzim. Usaha ini diberikan nama psikopat yang merupakan singkatan dari pupuk psikopat 4. Selain agar terlihat unik, alasan kami memilih nama usaha tersebut adalah supaya memudahkan konsumen mengingat akan penyebutan barang tersebut. Bentuk kegiatan usaha di kelompok kami di psikopat ini merupakan usaha perseorangan, merupakan badan hukum yang tepat jika dilihat dari kemampuan pengelolaan usaha dan kegiatannya. Usaha psikopat ini dikelola oleh 6 orang, begitu pula dengan segala pengelolaannya seperti pemasaran, produk maupun keuangan. Semuanya ini dihandle oleh 6 orang ini. Psikopat ini belum memiliki izin usaha yang lengkap. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.